boleh memilih jabatan yang di sini. Oke, yang boleh memilih ini ada beberapa ijazah atau kualifikasi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar pendaftaran seleksi P3K di tahun 2024. Nah, di mana pada hari ini kita sudah bisa melakukan pendaftaran, teman-teman ya. Sudah bisa melakukan pendaftaran dan teman-teman ya, sebelum melakukan pendaftaran, mungkin baiknya teman-teman mengecek dulu di sini ya. Baiknya mengecek dulu di sini terkait instansi yang dituju ya, atau instansinya. Terus jenis jenjang pendidikan dan program studinya silahkan dicek. Kenapa diperhatikan baik-baik? Ada juga informasi dari Badan Kepegawaian Negara bahwa menjelang pendaftaran P3K 2024 BKN minta honorer jangan salah pilih instansi. Nah, ini makanya dicek-cek dulu teman-teman ya, apalagi pendaftarannya cukup panjang. Nah, teman-teman ya, karena ada juga beberapa instansi yang memang belum ada di portal SSCASN juga. Tapi kalau sekedar buat akun itu boleh teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu informasi dari BKN ya sebelum kita lakukan live check terkait dengan instansi yang sudah tersedia di portal SSCASN ini. Oke, kita informasi yang pertama dulu. Pendaftaran P3K 2024 sesuai jadwal yang dikeluarkan BKN atau Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara akan dimulai besok. Maksudnya hari ini teman-teman ya. Yang mana para honorer dan tenaga non-ASN yang masuk database BKN diimbau berhati-hati saat memilih formasinya. Nah ini. Jadi teman-teman itu perhatikan baik-baik saat memilih formasi. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA, Bapak Suharmin meminta para pelamar untuk membaca baik-baik formasi yang disiapkan instansi masing-masing. Nah, ini ya, harus diperhatikan baik-baik. Oke, selanjutnya, jangan sampai katanya ketika sudah mendaftar malah salah pilih instansi. Nah, ini, para pelamar tidak boleh memilih instansi yang bukan tempatnya mengabdi. Instansi yang dimaksud di sini adalah daerahnya, teman-teman ya. Ini disampaikan oleh Pak Harmen kepada media jpnn.com pada hari Minggu yang lalu. Jika honorer daerah, lanjutnya, maka instansinya Pemda asal. Misal, nah ini nih. Nah, ini dijelaskan teman-teman ya. Jika honorer daerah, lanjutnya, maka instansinya adalah pemerintah daerah asal. Semisal Kota Semarang. Terus jadi yang bersangkutan tidak boleh pindah instansi pemerintah Kabupaten Semarang walaupun tetanggaan. Nah, jadi teman-teman itu misalnya honor ya atau bekerja di Kota Semarang, jangan sekali-kali mendaftar ke pemerintah Kabupaten Semarang meskipun tetanggaan katanya. Dia mengungkapkan banyak honorer salah kaprah dengan larangan pindah instansi. Nah, ini memang wajib teman-teman paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, agar tidak salah tafsir, maka Deputi Suharmin mengimbau honorer yang ragu-ragu bisa berkoordinasi dengan BKD ya, atau Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM-nya. Nah, kalau ragu teman-teman ya, misalnya teman-teman mau mendaftar keluar, nah itu harus bertanya teman-teman ya. Tapi penjelasan dari Pak Harmen ini menurut admin sudah luar biasa teman-teman ya penjelasannya. Nah, prinsipnya kata Deputi Suharmen, yang dimasukkan pindah instansi itu adalah berpindah ke kabupaten, kota, atau provinsi lainnya. Nah, itu yang dimaksud instansi dalam hal ini ya. Jadi instansi itu bukan berarti sekolah A ke sekolah B, bukan itu ya. Tapi yang dimaksud instansi adalah misalnya kabupaten A ke kabupaten B, kota A ke kota B, atau provinsi A ke provinsi B. Misalnya honor tenaga administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten A berpindah ke Dinas Kehutanan Kabupaten atau kota B. Nah, ini. Walaupun sama-sama Dinas Kehutanan, tetapi karena berbeda kabupaten atau kota, dianggap pindah instansi. Jelas teman-teman ya, jelas penjelasannya.
Jadi untuk honorer daerah yang dimaksudkan pindah instansi itu adalah pindah daerah. Yang dimaksud pindah instansi berarti pindah daerah ya. Oke, lebih lanjut. Jadi untuk honorer daerah yang dimasukkan pindah instansi adalah pindah daerah. Dia mengungkapkan honorer daerah bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Contoh, nah ini contohnya ya. Misalnya di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, dan lainnya. Berbeda dengan honorer pusat. Yang dimasukkan dengan instansi itu adalah kementerian atau lembaganya. Karena kalau kementerian atau lembaga itu kan pusat teman-teman ya, itu pusat. Jadi kalau mereka berpindah kementerian, baru itu disebut melanggar juga. Jadi honor teknis di sekolah dasar bisa melamar di SKPD lainnya, semisal ke sekretariat daerah. Nah ini ada yang bertanya seperti ini, bagaimana kalau di tempat kerja saya, misalnya ini ya, di sekolah tidak ada, apakah bisa ke kantor yang lain? Nah ini bisa teman-teman ya, karena dia tidak keluar daripada kabupaten kota. Selama ada formasi dan pastinya memenuhi persyaratan. Nah ini juga kalau mau memilih ke kantor yang berbeda ya, ke SKPD yang berbeda, nah ini harus diperhatikan terkait formasi dan persyaratannya. Nah dia menegaskan dalam perekrutan P3K 2024 masing-masing Pemda diminta memprioritaskan honorer yang ada di daerahnya. Oleh karena itu ketika seleksi P3K 2024 dibuka, honorer dipersilahkan untuk mempelajari formasi yang dibuka. Apakah sesuai persyaratan dengan dan berapa gambaran gajinya. Nah, ini nanti kita cek ya, kita live. Intinya honorer bisa pindah SKPD saat mendaftar dan bukan pindah instansi atau daerah. Artinya selama masih dalam satu daerah atau kewenangan, ya bisa-bisa saja. Oke, jelas teman-teman ya. Nah, di sini ada penjelasan Pak Harmen, kita mengecek persyaratan dan gambaran gajinya. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya mengeceknya. Oke, kita cek di sini misalnya untuk jenjang SLTA, misalnya kan tenaga pendidik itu masuk di SLTA ya. Kita klik di sini program studinya sekolah menengah atas, jenjang pendidikannya SLTA. Kita tidak perlu memilih instansi, kita cek langsung teman-teman ya. Kita cek saja. Nah, di sini keluar jelas ya. Oke, di sini sudah jelas. Misalnya untuk jabatan operator layanan operasional di instansi pemerintah Kabupaten Banyuasin, unit kerjanya di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, bidang sekretariat Dinas Kesehatan, subbagian umum dan kepegawaian. Nah, ini ditujukan untuk formasi teknis khusus. Dan ini tidak bisa didaftar atau dipilih oleh disabilitas. Penghasilannya, nah ini penghasilannya berkisar 2,5 ya, 2,5 sampai 4,1. Jadi di sini juga ada kebutuhan 4 ya untuk rekan-rekan yang berijazah SMA. Nah, bagaimana caranya Min untuk melihat persyaratannya? Nah, kita klik di sini. Oke ya, kita klik. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini lengkap P3K teknis khusus. Nah, ini yang boleh memilih ya, yang boleh memilih jabatan yang di sini. Oke, yang boleh memilih ini ada beberapa ijazah atau kualifikasi pendidikan. Ini ada Sekolah Pertanian Pembangunan, ada SLTA Umum, SLTA Sederajat, SMA, SMA IPA, Madrasah Aliyah, SMA IPS, Madrasah Aliyah IPS, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri IPS, SMK, SMK Mekanik Otomotif. Semuanya boleh memilih jabatan tersebut. Nah, di sini ada tugas yang akan dijalankan ya. Nah, oke. Ketika lulus. Nah, di sini ini persyaratannya teman-teman ya. Ada beberapa dokumen di sini. Ada pas foto formal berlatar belakang warna merah. Ini ada Sekolah Pertanian Pembangunan, ada SLTA Umum, SLTA Sederajat, SMA, SMA IPA, Madrasah Aliyah, SMA IPS, Madrasah Aliyah IPS, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri IPS, SMK, SMK Mekanik Otomotif. Semuanya boleh memilih jabatan tersebut. Nah, di sini ada tugas yang akan dijalankan ya. Nah, oke. Ketika lulus. Nah, di sini ini persyaratannya teman-teman ya. Ada beberapa dokumen di sini. Ada pas foto formal berlatar belakang warna merah. Itu tanda penduduk. Terus ada surat pernyataan, surat lamaran. Ini ijazah asli
ijazah asli. Lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian. Terus ada transkrip nilai asli yang di-scan teman-teman ya. Nah, terkait dengan surat keterangan bekerja ini ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkatnya 2 tahun sampai dengan 8 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar. Lihat ketentuannya di Kepmenpan 347. Terus surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database non-ASN BKN. Masa kerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Ingat ya, secara terus-menerus. Nah, jadi ini adalah gambaran singkat terkait pekerjaan dan juga gajinya sudah ada di sini teman-teman ya. Jadi ini jelas sekali. Oke teman-teman ya. Yang kita cek tadi ini adalah yang SLTA ya. Tapi kita coba untuk yang sarjana. Oke, kita coba cek untuk sarjana ya, atau yang S1. Ini kita pilih program misalnya pendidikan. Nah ini ya, bimbingan konseling atau pendidikan. Oke, nah ini S1 pendidikan matematika. Muncul formasi CPNS. Kita coba klik langsung di page terakhir atau page 80. Nah, di sini sudah ada ya juga ternyata. Nah, jadi kalau di page awal itu CPNS, kalau di page akhir itu sudah ada ya. Misalnya ini penata layanan operasional di Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Nah, di sini P3K teknis khusus dan di sini penghasilannya 3,2 sampai 6,6 ya. Dan di sini ada 10 kebutuhan. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya cara mengeceknya. Tapi kalau teman-teman ingin memasukkan nama instansinya juga boleh, bagus juga teman-teman ya. Dimasukkan instansinya di sini, misalnya Kepulauan. Nah, misalnya kita cek di Konawe Kepulauan lah, kita ambil misalnya teman-teman ya, kita cek. Nah, di sini tidak ada ya, belum muncul, mungkin belum diinput oleh admin SSJSN-nya, seperti itu ya. Tapi teman-teman cek saja secara berkala. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.